Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya Puspa Andini. Saya Komarudin. Yuli Belianti, Dasti Rahayu, Bu Sitiala Halimah, Rizal Arif Urin Syirah, saya Ufang Fatimah Munawaroh, Erika Anjasari, Rizky Syahrul Maulana, Yogi Falahuddin. Kesan saya setelah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sangat senang sekali karena dengan adanya kurikulum Merdeka, guru dapat menganalisis potensi murid lebih dalam lagi untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kesan saya sangat bahagia, sebagaimana tujuan saya dalam menerapkan proses pembelajaran di kelas. Kenapa saya bilang bahagia? Karena salah satu hal yang menjadi indikator menerapkan pembelajaran yang bahagia itu ada di kurikulum Merdeka. Kesan saya setelah mengimplementasikan kurikulum Merdeka yaitu saya sangat menyambut baik perubahan kurikulum ini. Karena dengan adanya kurikulum Merdeka, saya dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan dari anak didik yang saya hadapi. Untuk kurikulum Merdeka ini sangat relevan untuk pembelajaran saat ini. Kenapa demikian? Karena di dalam kurikulum Merdeka itu menuntut guru untuk fleksibel dalam menentukan metode dan bagaimana cara untuk mengajar. kesan yang saya dapatkan bahwa kurikulum Merdeka ini kurikulum yang menyenangkan karena berpotensi kepada siswa. Kesan saya sangat senang sekali karena di kurikulum Merdeka ini kita bisa mengenali siswa-siswi atau peserta didik dengan lebih dalam lagi, dan selain itu juga kita bisa membuat pembelajaran yang sangat menyenangkan dengan proyek pembelajaran. Kesannya itu menarik karena materinya itu lebih terfokus ke materi esensial dan juga kita lebih terfokus ke perkembangan dari karakter si pendidik itu sendiri. Kesannya saya senang sekali karena dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, saya bisa leluasa dalam mengajar, terutama dalam materi. Di kurikulum Merdeka ini materinya yang diambil hanya materi esensial. Sangat luar biasa, sangat menantang karena kita diharuskan berfokus kepada siswa, dikarenakan siswa-siswa harus mengetahui pembelajaran dari luar juga. Jadi yang asalnya kita menggunakan metode ceramah, yang biasanya anak itu tahu materi-materi itu dari kita, sekarang kita juga menekankan kepada siswa bahwa mereka itu harus mengetahui pembelajaran dari luar. Kesan saya setelah saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka adalah bahwa kurikulum ini memang sangatlah cocok diterapkan kepada anak-anak kita, karena menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka saya bisa lebih mudah untuk menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik pada saat ini. Yang pertama, kesan saya setelah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yakni bahwasanya kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu bentuk kurikulum yang menurut saya lebih ringkas, menarik, dan kreatif dalam hal pendidikan. Sudah melakukan tes diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif, sebelum saya melaksanakan pembelajaran bagi anak didik saya, sehingga saya dapat memetakan kebutuhan yang diperlukan oleh anak didik saya. Seperti penerapan P5 itu memang sebelum pelajaran mesti diungkapkan, dan itu sangatlah berguna untuk menunjang pembelajaran bahasa Arab selanjutnya. Hal yang sudah baik dari implementasi kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang berfokus kepada siswa. Jadi tidak lagi guru menjadi sumber, tetapi anak lebih aktif lagi. Hal yang sudah baik yang dilakukan adalah melakukan pengamatan melalui tes diagnostik kepada siswa,
baik secara kognitif maupun non-kognitif. Sehingga melalui tes tersebut, guru bisa mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam mengetahui pembelajarannya melalui karakteristik siswa. Hal yang sudah baik yang sudah saya implementasikan dalam kurikulum Merdeka yaitu mendiagnostik anak dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu hal yang mungkin menjadi PR untuk saya sebagai guru selama ini, kita selalu mengeluhkan pembelajaran sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka, ada hal-hal yang bisa dibenahi, salah satunya pembelajaran berdasarkan kebutuhan itu. Hal baik yang sudah saya lakukan di kurikulum Merdeka, saya berpusat kepada peserta didik, dan selain itu juga dalam kurikulum Merdeka itu kita bisa membuat pembelajaran yang sangat menyenangkan dengan bentuk permainan ataupun pembelajaran. Baik yang sudah dilakukan, salah satunya yaitu kita lebih dekat dengan karakter siswa. Kita kan harus memetakan bagaimana karakter siswa dan cara belajar dan gaya belajar. Hal yang sudah baik yang sudah saya lakukan yaitu pada pembelajaran kali ini di implementasi kurikulum Merdeka, saya melaksanakan tes diagnostik awal baik non kognitif maupun yang kognitif. Selain itu juga sudah dimulai pembelajaran berbasis peserta didik, artinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya melakukan tes diagnostik, jadi mereka itu agar saya tahu mereka itu memahami dari pembelajaran seperti apa, dan yang sebelumnya itu mereka itu menguasai pelajaran apa dan yang sudah dipelajari, agar mereka itu lebih ditekankan lagi agar bisa gitu. Salah satu yang hari ini saya lakukan yang menurut saya paling baik itu adalah bagaimana menghukumi seorang siswa itu dengan segitiga restitusi. Artinya memberikan problem solving terhadap siswa, hukuman apa yang akan atau yang ingin ia laksanakan ketika ia melanggar. Hal baik yang sudah saya terapkan di kurikulum Merdeka atau ini ialah analisis diagnostik, di mana kita akan mengetahui bagaimana jika siswa atau siswi itu untuk belajar. Jadi dikelompokkan antara yang visual, kinestetik, dan lain sebagainya. Karena kurikulum Merdeka ini berbasis kepada siswa, maka perlu peningkatan sarana dan prasarana sekolah untuk berlangsungan belajar para peserta didik. Hal yang harus ditingkatkan yaitu konsistensi dari kita selaku guru yang harus mampu memfasilitasi siswa belajar pusat pada peserta didik. Yang perlu ditingkatkan dalam kurikulum Merdeka yaitu sarana prasarana sekolah yang masih kurang atau yang belum mendukung dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang harus ditingkatkan salah satunya itu adalah konsistensi ya. Yang pertama karena kita ada diferensiasi di mana sebagai pusatnya itu adalah siswa, di mana kita belajar bersama dengan siswa dengan karakternya yang berbeda itu. Saya masih perlu meningkatkan keterampilan dalam perancangan modul, penggunaan asesmen yang tepat, agar hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebetulnya sudah cukup, cuman mungkin perlu istiqomahan atau terus-menerus untuk istiqomah dilaksanakan. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan dari implementasi kurikulum Merdeka ini adalah penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tapi sayangnya masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Hal yang harus saya tingkatkan yaitu yang pertama dalam manajemen kelas, yang kedua bagaimana kebutuhan murid berdasarkan lingkungan belajar. Karena sebelumnya kita ketahui hanya 3 dalam penerapan kurikulum Merdeka, ternyata setelah dianalisa nambah 1 yaitu lingkungan belajar, dan hal itulah yang harus ditingkatkan. Menurut saya contoh ketika berbicara tentang diferensiasi dalam mengajar, tentunya prakteknya itu sangat sulit untuk dilaksanakan
bagaimana kita membedakan orang-orang yang audiovisual misalkan dengan orang-orang yang sifatnya itu tekstual begitu. Nah, itu yang kadangkala di teknis di lapangan itu saya masih mencari solusi terkait itu. Yang masih perlu ditingkatkan ialah kreativitas kalau menurut saya dalam hal belajar dalam bentuk media dan sebagainya. Yang harus saya tingkatkan lagi mungkin dari segi pemahaman siswa ya, yang biasanya mereka itu menggunakan metode ceramah. Dari saya sendiri sekarang mereka itu harus menggunakan metode yang mereka terus mencari ilmu-ilmu sendiri kayak gitu. Nah, itu harus ditingkatkan kembali bagaimana cara saya agar siswa-siswa itu memiliki ilmu-ilmu dari luar seperti itu. Yang paling kentara itu adalah dari sarana dan prasarananya, karena setiap siswa itu kan memiliki karakter yang berbeda dan cara belajar yang berbeda ya. Jadi jika sekolah memang belum memiliki beberapa sarana prasarana, itu sedikit jadi masalah juga. Di sekolah kami mungkin dari rendahnya untuk budaya literasi dalam pembelajaran. Karena saya harus memenuhi kebutuhan dari peserta didik yang saya hadapi, sehingga diperlukan banyak sekali sumber belajar yang patut disediakan. Selain itu, karena kegiatan juga bervariasi, sehingga banyak sekali waktu yang dibutuhkan dalam menentukan satu tujuan pembelajaran. Permasalahan yang muncul adalah masih bingungnya para siswa karena merasa bahwa kurikulum ini adalah kurikulum yang dianggap sulit bagi mereka yang lebih dominan berpikir, siswa yang bukan berpikir kritis dibandingkan guru, sehingga guru di sini sebagai fasilitator saja. Permasalahan yang muncul terkait pembelajaran berbasis peserta didik ini adalah anak masih kaku karena sekolah kita masih dibatasi oleh penggunaan gadget. Permasalahan yang sering muncul yaitu peserta didik karena pola belajarnya tadi hanya menggunakan guru sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Karena sekarang adalah student center, jadi mereka masih kaku, mereka masih belum terbiasa, masih perlu arahan yang lebih supaya mereka mampu belajar sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Permasalahannya ya mungkin permasalahan-permasalahan umum pada biasanya mungkin ya, seperti kurangnya kesadaran untuk mengerjakan tugas yang diberikan atau datang tepat pada waktunya. Namun dibarengi dengan program Kurikulum Merdeka itu sedikit bisa atau banyaknya membantu permasalahan-permasalahannya. Ya, permasalahannya itu salah satunya itu tadi bagaimana saya belum mampu menerapkan kurikulum Merdeka itu secara keseluruhan, secara komprehensif karena masih terkendala terkait dengan pemahaman saya terkait dengan kurikulum Merdeka. Media dikarenakan anak-anak kan seperti kalau mapel-mapel dari luar kan otomatis mereka harus membutuhkan media sosial, buku-buku, sedangkan di kami buku-bukunya masih terbatas seperti itu. Untuk media sosial kan di sini di lingkungannya itu tidak boleh membawa handphone dan laptop juga dibatasi. Jadi itu sih yang kami butuhkan. Mudah-mudahan di kedepannya media pembelajaran bisa lebih ditingkatkan kembali. Untuk masalah atau problem ketika dikelompokkan itu akan timbul rasa iri di antara yang lain. Nah, kadang juga kelompok yang tidak sesuai itu membuat belajar semakin kurang dan waktu yang paling utama, karena waktu hanya 2 jam. Jadi untuk belajar, untuk menerapkan media-media yang sudah disampaikan ke anak-anak masih perlu waktu yang lama. Kesalahan yang muncul terkait dengan pembelajaran berbasis peserta didik yang muncul saat saya menerapkan kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama kolaborasi yang masih rendah, yang mungkin hal itu yang harus untuk ditingkatkan.
Yang kedua, penyesuaian yang sampai saat ini masih berlanjut karena mungkin kesadaran kita, baik itu sebagai guru maupun anak-anak sebagai murid, masih belum bisa menerapkan secara menyeluruh atau holistik mengenai kurikulum merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf, tetap semangat, salam bahagia. Kita bahagia, murid bahagia, dan saling membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.